اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di sore hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di bulan yang utama, di bulan Ramadan. Insyaallah ta'ala di setiap hari Jumat, Sabtu dan Ahad kita akan ada kajian seperti ini menjelang berbuka. Tentunya dengan harapan semoga kegiatan kita bisa menambah keutamaan dan kemuliaan ibadah puasa yang kita jalankan. Pembahasan yang insyaallah ta'ala akan kita kaji selama bulan Ramadan tentang kisah-kisah yang bersumber dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisah-kisah yang sahih yang termuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang tentunya kisah-kisah tersebut bertabur hikmah dan pelajaran yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sering mengisahkan kondisi umat-umat terdahulu. Bahkan menurut para ulama, sepertiga Al-Quran itu berisi tentang kisah-kisah, sepertiganya lagi tentang pembahasan tauhid, dan sepertiganya lagi tentang ahkam syariah, hukum-hukum syariat. Jadi Quran dah lepas dari tiga ini, berbicara tentang masalah tauhid, hukum syariat, dan kisah. Berarti kisah-kisah di dalam Al-Quran itu menempati sepertiga Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa hal ini diperhatikan di dalam agama, dan betapa kisah-kisah tersebut sangat besar perannya di dalam memberikan pendidikan kepada umat dan mengingatkan tentang kehidupan mereka, agar tentunya dapat diambil hikmah dan pelajarannya, bisa diambil ibrah untuk menjadi peringatan bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini.
Demikian halnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sejumlah hadis beliau mengisahkan kisah-kisah penuh hikmah dan pelajaran. Dan ini diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa memang kisah itu sangat penting dan pemaparannya sangat menarik. Jiwa manusia tertarik dengan kisah-kisah, dan itu sudah tertanam pada diri mereka. Suka mendengar kisah, suka mendengar cerita. Nah, dan terlebih daripada itu, adanya kisah-kisah yang sahih di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi, ini bisa menjadi bekal bagi jiwa kita, nutrisi bagi rohani kita, bagi hati kita, bagi akal setiap orang-orang yang beriman. Karena di dalam kisah-kisah itu terkandung nasihat-nasihat, faedah-faedah yang bisa diserap sehingga diri ini akan lebih baik, ya, dan bisa istiqamah berada di atas jalan yang lurus, dan akan membuat dia tergerak untuk melakukan amal-amal saleh, dan juga akan semakin takut untuk menjauhi, untuk mendekati perbuatan dosa, ya, serta pelanggaran-pelanggaran di dalam agama. Karena dia tahu bahwa dari kisah umat-umat terdahulu itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka melakukan pelanggaran di dalam agama. Mereka melanggar perintah Allah dan melakukan larangan-larangan Allah. Maka mereka pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun dari perkara yang perlu kita perhatikan, bahwa di sana ada banyak kisah-kisah yang dibuat, kisah-kisah palsu yang tidak ada asal usulnya. Nah, ini juga banyak bertebaran. Apalagi cuman dongeng-dongeng pengantar tidur. Hingga hal ini semakin menuntut kita untuk mengetahui kisah-kisah yang sahih, kisah-kisah yang memang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, kisah nyata yang bertabur hikmah serta pelajaran. Iya, kaum muslimin tidak butuh dengan kisah-kisah yang dibuat-buat, kisah-kisah palsu yang tidak ada asal usulnya. Kaum muslimin dia butuh kepada kisah-kisah yang sahih. Iya, entah bersumber dari Al-Quran atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah. Iya. Nah, betapa banyak orang-orang yang terkadang tidak bertanggung jawab menyebutkan dan mengisahkan kisah-kisah, tetapi kisah tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan, asal comot sana, comot sini, tanpa dia mau peduli dan tanpa dia memeriksa apakah ini kisah betul ataukah tidak. Di sana banyak kisah-kisah yang merupakan khurafat, hanya sekedar dongeng yang tidak ada sumbernya, dan terkadang laris manis di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kalau kisah-kisah tersebut terdapat kelucuan di dalamnya, akan diambil oleh manusia, kemudian diceritakan kepada orang supaya membuat suasana menjadi ramai, orang pun tertawa, ya. Padahal tidak ada manfaat dari kisah tersebut. Iya. Kalaupun ada manfaatnya, dia telah berdusta. Dan dusta itu diharamkan di dalam agama, walaupun dengan maksud kebaikan. Walaupun dengan maksud kebaikan. Yang namanya dusta adalah dusta. Iya, tidak bisa dibenarkan. Apalagi kalau kisah-kisah tersebut disandarkan kepada Nabi, sementara Nabi tidak pernah mengucapkannya. Nah, ini lebih besar lagi dosanya, karena sama saja berdusta atas nama Nabi. Dan Rasulullah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silahkan mempersiapkan tempat duduk di dalam api neraka. Ini ancaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mutawatir.
menunjukkan kepada kita bahwa kita pun harus waspada dari kisah-kisah yang palsu, kisah-kisah yang lemah, yang tidak ada asal-usulnya di dalam agama. Dan Nabi juga mengingatkan dalam hadisnya, wailun lilladzi yuhaddis fayakdzib liyudhika bihil qaum, wailun lahu thumma wailun lahu. Celakalah seseorang yang dia bercerita lantas dia berdusta. Untuk apa? Untuk membuat suasana menjadi ramai. Ini peringatan bagi para duat terkadang, bagi para dai yang terkadang mengambil cerita-cerita yang dia tidak tahu apakah benar itu cerita ataukah tidak. Tapi yang menjadi tolak ukurnya itu kisahnya lucu atau tidak lucu. Kalau dia lucu, sepalsu apapun kisah itu akan diambil. Karena itu yang disenangi. Orang tertawa, orang terbahak-bahak, padahal kisahnya kisah palsu. Dan itu sangat sering kita dengarkan dari sebagian para duat yang kadang tidak bertanggung jawab, asal comot sana, comot sini. Mirip dengan Hatibul Lail. Hatibul Lail itu pemungut kayu bakar di malam hari. Jadi ada kisahnya orang, ya dia tukang pungut kayu bakar. Dia pungut, cuman di malam hari. Ya, prinsipnya apa? Pokoknya kalau ada yang panjang-panjang, hitam-hitam, maka dia ambil. Dia pungut semuanya, dia pungut. Dia ambil, dia lihat ada yang panjang-panjang, ada yang hitam, dia ambil. Ternyata ular. Dia ambil, maka dipatuklah dia. Maka binasa dia. Nah, itu Hatibul Lail. Iya, pemungut kayu bakar di malam hari. Nah, dia tidak peduli apakah ini kisahnya benar atau tidak, asal ambil saja. Nah, jadi dari perkara yang hendaknya kita mewaspadainya. Iya, di dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Nabi terlalu banyak kisah-kisah yang kita bisa ceritakan, bisa kita konsumsi, bisa kita ambil hikmah dan pelajaran darinya. Tidak butuh dengan adanya kisah-kisah palsu, dongeng-dongeng, iya, cerita-cerita lucu, iya, Abu Nawas dan lain sebagainya. Nah, kita tidak butuh dengan itu. Yang kita butuhkan adalah kisah yang sahih, yang betul-betul bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan lebih parah lagi, terkadang pada kisah-kisah yang palsu, ya, memuat keyakinan-keyakinan yang batil. Terkadang seperti itu, memuat keyakinan-keyakinan yang batil. Nah, sehingga terkadang tidak sedikit kaum muslimin meyakini keyakinan-keyakinan yang menyimpang, sementara itu bersumber dari kisah yang palsu. Iya, bersumber dari cerita-cerita yang dibuat-buat, yang diada-adakan. Terkadang untuk melariskan dagangannya, terkadang untuk melariskan kelompoknya supaya orang masuk ke dalamnya, dan berbagai tujuan-tujuan yang lainnya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Dan terkadang juga di dalamnya terdapat akhlak-akhlak yang tidak sepantasnya untuk dilakukan, akhlak-akhlak dan perangai yang buruk, iya, yang terpetik dari kisah palsu tersebut. Nah, ya, karena kisahnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sementara kalau kisah-kisah yang sahih, kisah-kisah yang benar yang bersumber dari Quran dan Sunnah, maka inilah kisah-kisah yang kita ambil pelajaran, bertabur hikmah, yang bisa kita ambil faidah dan manfaatnya, penuh nasihat-nasihat, wejangan-wejangan yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Maka di dalam kesempatan ini, ya, pada pembahasan ini, insyaallah taala kita akan bercerita, berkisah, kisah-kisah yang insyaallah taala dapat dipertanggungjawabkan, imma bersumber dari Al-Quran ataukah dari Sunnah Nabi SAW yang sahih. Kita tidak ambil dari kisah yang lemah, yang dhaif, karena kita tidak butuh kisah yang seperti itu. Kita hanya ambil kisah-kisah yang sahih, yang memang ada sandarannya, landasannya dari Quran atau dari hadis Nabi SAW. Kitab yang kita akan bahas adalah kitab Sahihul Qasas. Naam, yang di situ memuat kisah-kisah yang sangat banyak. Iya, mulai dari kisah para nabi, para rasul, kisahnya umat-umat terdahulu. Naam,
ya, dari kalangan Bani Israel, kisah-kisah yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang insyaallah taala akan menjadi pembahasan kita. Namun tentunya kitab ini sangat panjang, ya, tidak mungkin kita akan selesaikan dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu kita akan pilih kisah-kisah, ya, yang menjadi pembahasan kita, yang sangat menarik, yang kita bisa ambil hikmah dan pelajaran darinya, insyaallah taala. Ya, kisah yang akan kita kisahkan pada pertemuan hari ini adalah kisah tentang dua orang ibu yang anak dari salah seorang dari mereka telah diambil oleh serigala. Iya, kisah al-mar'ataini allataini khatafa adz-dzi'bu ibna ihdahuma. Nah, mungkin sebagian dari kita pernah mendengar kisah ini. Jadi ada dua orang ibu yang anak salah seorang dari mereka, jadi masing-masing punya anak, tetapi anak salah seorang dari mereka diambil, diterkam oleh serigala hingga meninggal. Dan kemudian dua orang ibu ini berselisih, bertengkar, mengklaim bahwa anak yang diambil oleh serigala, yang diterkam oleh serigala, ya, bukan anaknya. Saling menuduh satu sama lain. Tentunya dari dua orang ibu ini ada yang benar dan ada yang salah. Dan kisah ini terjadi di masa Nabiullah Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam. Dan Nabi Daud alaihi salam memberikan keputusan di antara mereka berdua, di antara dua orang ibu ini. Demikian pula Nabi Sulaiman memberikan keputusannya. Tetapi ternyata keputusan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman berbeda. Keputusan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ternyata berbeda. Dan dari keputusan Nabi Sulaiman lah nampak mana yang benar dan mana yang salah. Iya. Kisah ini, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkannya di dalam sahihnya dalam kitab Ahaditsul Anbiya bab Tarjamatu Sulaiman. Demikian pula beliau riwayatkan dalam Kitabul Faraid bab idda'at al-mar'atu ibnan. Kemudian Imam Muslim di dalam sahihnya dalam Kitabul Aqdiyah bab ikhtilafi al-mujtahidain. Nah, dan juga diterangkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam Kitabul Qadha. Nah, dan hadisnya tentunya hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Iya. Jadi diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kanat imra'atani ma'ahuma ibnahuma." Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada dua orang wanita yang masing-masing dengan anaknya mereka. Jadi ibu pertama dan ibu kedua. Ibu pertama dia dengan anaknya, ibu kedua juga seperti itu dengan anaknya. Ja'ad di'bu fadahaba bibni ihdahuma. Namun datanglah ternyata seekor serigala. Yang serigala ini telah menerkam salah satu dari anak mereka, dari anak kedua ibu ini, hingga meninggal dunia anak tersebut. Diterkam oleh serigala. Faqalat li sahibatiha innama dhahaba bibnik. Maka ternyata salah seorang dari kedua orang ibu-ibu tadi, salah satu dari mereka berkata, sesungguhnya serigala itu telah membunuh anakmu, bukan anakku. Maka
Ibu yang satunya menjawab, innama dahaba bibenik. Tidak, dia membunuh anakmu. Nah, ya tentunya ada salah seorang dari dua orang ibu ini yang berdusta dan yang satunya benar. Akhirnya mereka bertengkar dan tidak kunjung selesai masalahnya. Fatahakamata ila Daud alaihissalam. Maka pada akhirnya mereka pun pergi kepada Nabi Daud alaihissalam untuk meminta keputusan mana yang benar dan mana yang salah. Maka akhirnya Nabi Daud pun memutuskan. Setelah Nabi Daud melihat, ya, faqadha bihi lil kubra. Nabi Daud memutuskan bahwa ini anak adalah milik seorang ibu yang lebih tua umurnya. Bukan anak dari ibu yang lebih muda umurnya. Jadi dua orang ibu ini, yang satunya lebih tua, yang satunya masih muda. Nabi Daud memutuskan anak ini, ya, miliknya ibu yang lebih tua. Sementara anak yang diterkam oleh serigala adalah anak milik ibu yang lebih muda. Nabi Daud memutuskan seperti itu. Nah, fakharajata ala Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Akhirnya keduanya pun keluar. Di tengah jalan ketemu sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud. Sulaiman bin Daud. Kedua-duanya adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Maka ketika bertemu dengan Nabi Sulaiman, fa akhbaratahu. Kedua ibu ini menceritakan lagi kepada Nabi Sulaiman kisahnya. Bercerita kepada Nabi Sulaiman, ya, tentang hal tersebut, apa yang mereka alami. Faqala, maka Nabi Sulaiman pun memutuskan. Dan ternyata keputusan Nabi Sulaiman berbeda dengan keputusan Nabi Daud alaihissalam. Apa keputusan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman berkata, "U'tuni bisikin." Datangkan kepadaku pisau, kata Nabi Sulaiman. Asyukkuhu bainahuma. Biar aku potong saja anak ini. Itu yang adil, karena tidak ada bukti di sini. Semuanya mengklaim dirinya yang benar. Semuanya mengklaim bahwa lawannya yang berdusta. Tidak ada yang benar. Kalau begitu, ya, ambilkan saya pisau, kata Nabi Sulaiman, biar saya bunuh anak ini. Saya penggal jadi dua, separuhnya milik ibu yang tua, separuhnya lagi milik ibu yang muda. Itu keputusan Nabi Sulaiman. Faqalatis sughra. Maka tiba-tiba ibu yang muda berkata, "La taf'al, yarhamukallah, huwa benuha." Kata ibu yang lebih muda berkata, ya, setelah mendengar keputusan ibu yang tua mengatakan, ya sudah kalau gitu dibunuh saja, tidak apa-apa. Itu mungkin lebih adil. Tapi ternyata ibu yang lebih muda berkata, jangan kau lakukan wahai Sulaiman. Jangan kau lakukan itu. Semoga Allah merahmatimu. Ini anak miliknya ibu yang lebih tua. Kata ibu yang lebih muda. Nah, faqadha bihi lis-sughra. Maka dari situlah Nabi Sulaiman tahu bahwa ternyata itu anak miliknya ibu yang lebih muda. Nah, kenapa begitu? Karena seorang ibu tidak mungkin tega untuk membiarkan anaknya terbunuh. Akhirnya dia pun merelakan, biarlah itu anak miliknya ibu yang lebih tua, asalkan anak ini tetap hidup. Dia relakan bahwasanya biar tidak masalah sudah. Nah, subhanallah. Dan di sini nampak kasih sayang seorang ibu. Lihat orang yang ibu yang lebih tua yang tadi berdusta. Dia menganggap, dan dia sudah tahu bahwa dia berdusta. Anaknya sudah meninggal, ditekam oleh serigala. Dia kan iri saja kepada ibu yang lebih muda ini. Anaknya tidak mati, tidak dimakan oleh serigala. Dia iri. Akhirnya dia berdusta seperti itu. Dan ketika Nabi Sulaiman, ya, memutuskan seperti itu, biar ambil saya, berikan saya pisau, saya mau potong dua tubuhnya anak ini. Sulaiman sebenarnya tidak sungguh-sungguh. Beliau hanya menguji saja. Beliau ingin melihat, ya, bagaimana reaksi dari dua orang ibu ini. Ternyata ibu yang lebih tua santai-santai saja. Ya.
Karena apa? Tidak ada ruginya bagi dia untuk hal tersebut. Menurut pandangan dia. Sementara ibu yang lebih muda, nampak kasih sayang seorang ibu di sini. Dia merelakan anak tersebut. Dia mengatakan, itu bukan anakku, itu anak ibu yang lebih tua. Jangan kau lakukan hal tersebut. Jangan kau lakukan hal tersebut. Maka dari sanalah Nabi Sulaiman paham bahwa ternyata ini anak bukan miliknya ibu yang lebih tua, tetapi anak ini miliknya ibu yang lebih muda. Allahu Akbar. Ini kisah yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum wa akhwati fillah. Di dalam kisah ini nampak bagaimana keutamaan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Iya. Sekalipun kedua-duanya adalah nabi Allah yang sangat mulia, yang sangat utama. Tetapi nampak bagaimana kecerdasan, kepintaran Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang memutuskan hukum sangat tepat. Yang memutuskan hukum sangat tepat. Iya. Karena ketika melihat dua orang ibu yang berselisih dan tidak ada bukti ketika itu, dan seperti di zaman sekarang mungkin bisa sangat mudah untuk mengetahui si anak ini milik ibunya siapa, sangat mudah, bisa tes DNA, bisa ini dan itu. Tapi di zaman dulu tidak ada yang seperti itu. Nah, di zaman dulu tidak ada yang seperti itu dan tidak ada bukti-bukti. Nah, kira-kira bagaimana menyelesaikan permasalahan ini? Nah, maka Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam, kedua-duanya lah yang menjadi hakim di masa itu, memutuskan. Iya. Dan di dalam kisah ini kita tidak anggap bahwa Nabi Daud alaihissalam akalnya kurang cerdas atau sangat bodoh. Nauzubillah. Tidak seperti itu tentunya. Beliau Nabi Daud alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Tetapi dari hamba-hamba Allah itu bertingkat-tingkat ilmunya. Di atas orang yang berilmu masih ada yang lebih berilmu lagi. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu pasti ada yang lebih berilmu. Di atas Nabi Daud alaihissalam dengan kecerdasannya, kepintaran beliau, tapi ternyata ada yang lebih cerdas lagi. Dan justru anaknya sendiri, Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari sini kita bisa juga mengambil pelajaran bahwa di dalam perselisihan tidak selalu yang benar itu yang lebih tua. Tidak selalu yang benar itu yang lebih tua. Terkadang yang muda yang lebih benar. Lihat dalam kisah ini antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud seorang bapak, Nabi Sulaiman anaknya. Kalau kita mungkin melihat sekilas, ya kan, oh ini bapaknya tentunya lebih utama, ya kan, ketimbang anaknya. Tapi ternyata dalam kisah ini tidak seperti itu. Justru Nabi Sulaiman yang benar. Sementara keputusan Nabi Daud kurang tepat. Keputusan Nabi Daud kurang tepat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi nampak bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Iya. Tidak ada seorang ibu yang waras yang tega membunuh anaknya selama dia waras. Kalau kita mungkin mendengar ada kisah ibu yang membunuh anaknya, berarti belum waras atau tidak waras itu. Seorang ibu bayar bagaimanapun kejamnya, tidak akan mungkin tega membunuh anaknya. Tidak akan mungkin. Nah, kecuali kalau sudah akalnya sudah hilang. Akalnya sudah tidak waras. Baru kita akan temukan hal yang seperti itu. Kenapa? Jangankan manusia yang diberikan akal fikiran, jangankan manusia yang diberikan akal fikiran, hewan saja ini yang tidak ada akal fikirannya itu tidak akan tega terhadap anaknya, ya kan? Tidak akan tega terhadap anaknya. Itu hewan. Bahkan kalau dia terinjak anaknya, dia akan angkat kakinya. Iya.
Kalau ada sesuatu yang mengganggu anaknya, dia siap tampil di depan untuk mencegah. Itu hewan. Nah, bagaimana dengan manusia yang diberikan akal pikiran? Iya. Apalagi kasih sayang seorang ibu kepada anak. Di dunia ini tidak ada kasih sayang yang lebih besar melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Hanya satu yang bisa mengalahkan. Apa kira-kira? Kasih sayang kepada seseorang yang paling besar itu ibu kepada anaknya, tapi ternyata ada yang lebih besar lagi. Siapa itu? Ada yang tahu enggak? Ada kasih sayang yang melebihi kasih sayang ibu kepada anak. Apa itu? Apa? Apa? Iya, kasih sayang Allah kepada hambanya. Ahsan. Itulah yang lebih besar. Itu yang bisa menandingi, yang bisa mengalahkan kasih sayang ibu kepada anak. Makanya disebutkan dalam hadis itu kan, ketika Nabi SAW bercerita, ketika Nabi SAW diperlihatkan ada seorang ibu tawanan ini setelah perang ketika itu, ada seorang ibu yang mencari anaknya. Kalang kabut dia bersedih, menangis, mencari anaknya ke sana kemari, dia tidak temukan. Dia tidak temukan. Maka disaksikan oleh sahabat dan Nabi. Tiba-tiba Allah pertemukan mereka. Dipertemukan, sang ibu ini pun langsung memeluk anaknya, menciumnya, kemudian dikasihnya air susu. Nampak kasih sayang ibu kepada anak ketika itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wahai para sahabatku, apakah kalian melihat ibu ini akan rela dan tega untuk membuang anaknya ke dalam kobaran api? Apakah dia akan tega seperti itu?" Kata sahabat serentak mereka menjawab, "Tidak mungkin ya Rasulullah. Tidak mungkin ada seorang ibu yang tega seperti itu. Tidak mungkin." Maka Nabi SAW pun mengungkap hikmah dari pertanyaannya, bahwa sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya ibu tersebut kepada anaknya. Melebihi sayangnya ibu tersebut kepada anaknya. Itu berada pada puncak sayangnya ibu kepada anak. Kalau mungkin dalam kondisi biasa kita bisa tahu bagaimana sayangnya ibu kepada anak, tetapi dalam kondisi tertentu akan semakin nampak kasih sayang itu. Dan tepat pada posisi ketika seorang ibu kehilangan anaknya, ketika dia ketemu anaknya, luar biasa kasih sayangnya lebih lagi ketika itu, ya kan? Nah, ternyata kasih sayang Allah kepada hamba itu lebih jauh daripada sayangnya ibu kepada anak. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, maka di dalam kisah ini ya terdapat banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Nah, selain dari apa yang tadi kita sebutkan, ya bagaimana tentang keutamaan Nabi Sulaiman alaihi salam, kecerdasan beliau, kemampuan beliau di dalam memetik hukum, ya mengetahui kebenaran dengan cara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini dari perkara yang luar biasa. Nah, kemudian dari kisah ini juga ya, seorang hakim yang memberi keputusan itu boleh terkadang ya untuk menampakkan kepada orang yang bertikai, yang dia ingin putuskan perkara yang sebenarnya dia tidak mau lakukan, tetapi hanya sekedar untuk menguji dan mengetes. Untuk menguji dan mengetes. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan ingin mengambil apa? Pisau supaya membunuh anak itu. Tapi beliau alaihissalam tidak sungguh-sungguh. Beliau hanya apa? Ingin menguji saja. Dan ini boleh dilakukan oleh seorang hakim. Ya, jadi seakan-akan ada tipu daya di situ, ya ada semacam hila di situ, tetapi itu diperbolehkan bagi seorang hakim. Nah, kemudian juga dari kisah ini kita bisa mengetahui ya bahwasanya terkadang para nabi dan para rasul itu memberikan ketetapan hukum sesuai dengan ijtihadnya. Lihat Nabi Daud alaihissalam, beliau memutuskan dan keliru keputusannya, ya kan? Karena beliau berijtihad di situ. Iya.
Kalau ternyata itu wahyu dari Allah, pasti benar. Tetapi kalau hasil ijtihad, terkadang benar, terkadang salah. Karena para nabi dan para rasul cuman manusia biasa, yang mereka pun tidak tahu perkara gaib. Para nabi dan para rasul tidak tahu perkara gaib. Ini bantahan terhadap sebagian orang yang menyangka nabi dan rasul tahu perkara gaib. Ini dusta. Nabi dan rasul tidak tahu perkara gaib. Karena nabi dan rasul tahu perkara gaib setelah Allah beritahukan. Artinya, kalau tidak diberitahukan oleh Allah, maka nabi dan rasul tidak tahu. Lihat dalam kisah tadi, Nabi Daud seandainya dia tahu perkara gaib, ya kan, maka keputusannya tidak akan salah. Iya, keputusannya tidak akan salah. Dan Nabi Sulaiman juga, seandainya beliau tahu perkara gaib, tidak perlu beliau menguji seperti itu. Langsung saja beliau putuskan, oh ini anak ini miliknya ibu yang lebih muda. Karena ada perkara gaib, saya tahu perkara gaib. Ternyata kan tidak seperti itu. Ternyata tidak seperti itu. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azanillahu wa iyyakum. Jadi dari kisah ini nampak bagaimana ya, sekarang seorang nabi dan rasul juga ya memutuskan dan keputusannya tidak benar. Iya. Dari sini ikhwani fiddin, para nabi dan para rasul dikatakan mereka maksum. Terutama Nabi kita Muhammad SAW, beliau maksum dalam menyampaikan risalah. Itu tidak mungkin salah. Tetapi kalau dalam hal-hal yang lain, bisa saja Nabi SAW salah dan keliru. Dalam perkara yang tidak ada kaitannya dengan wahyu Allah. Karena beliau sebagai manusia biasa. Makanya pernah ada riwayat Nabi lupa. Ketika Nabi sholat, ya, yang harusnya 4 rakaat, Nabi cuman sholat berapa? 2 rakaat. Di sini Nabi salah atau benar? Salah, iya kan? Dan itu terjadi pada beliau karena beliau sebagai manusia biasa. Nah, tapi uniknya seorang nabi dan seorang rasul diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Terutama nabi kita Muhammad SAW diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Seorang hakim, tatkala dia memutuskan suatu hukum, terkadang benar, terkadang salah, tetapi mereka tetap mendapat pahala walaupun salah. Itulah keistimewaan seorang hakim. Sekalipun dia salah tetap dapat pahala. Rasulullah pernah bersabda, "Idza jatahadal hakim", apabila seorang hakim berijtihad memutuskan suatu perkara, fa asaba, kalau keputusannya benar, falahu ajron, dia mendapatkan 2 pahala. Wa ini jatahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Tapi kalau dia memutuskan dan ternyata salah, dia tetap mendapat 1 pahala. Nah, inilah keistimewaannya hakim. Seorang yang memutuskan hukum perkara, dia tetap dalam posisi yang dapat pahala. Entah 1 atau 2. Kalau benar dapat 2, salah dapat 1 pahala, bukan dapat dosa. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan juga yang terakhir tadi kita sebutkan ya, dari faedah hadits ini, cerita ini ya, bahwa terkadang kecerdikan dan pemahaman itu tidak berhubungan dengan umur seseorang. Terkadang yang lebih muda bisa lebih paham dan mengerti daripada yang lebih tua usianya. Ketika dia punya ilmu, seorang yang berilmu itu besar dia, sekalipun umurnya masih muda. Sementara orang yang tua kecil dia apabila dia tidak punya ilmu dan pengetahuan. Itu ucapan para ulama kita. Nah, dan perhatikan dalam kisah ini, ya, Nabi Sulaiman alaihissalam bersamaan beliau adalah seorang anak, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada beliau alaihissalam. Nah, beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya hikmah yang sangat dalam. Hikmah yang sangat luar biasa sehingga bisa mengetahui perkara-perkara yang detail. Sebagaimana di kalangan para sahabat. Lihat dalam kisah Nabi pernah menyebutkan ya semacam teka-teki kepada sahabat. Ya, ada satu pohon yang sangat bagus, perumpamaannya seperti orang-orang yang beriman, kata Nabi. Nabi tanya kepada sahabat, pohon apakah itu?
Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, sahabat-sahabat senior ada di situ. Tidak ada yang bisa jawab. Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, ketika itu mau menjawab, tetapi beliau sungkan untuk menjawab. Kenapa? Karena ada sahabat senior. Beliau sudah terbersih dalam hatinya, pohon yang dimaksud oleh Nabi adalah pohon korma. Tetapi Ibnu Umar diam, tidak menjawab, karena segan dengan sahabat senior. Dan Nabi memberikan jawaban ketika tidak ada yang sanggup menjawab. Kata Nabi, dialah pohon kurma. Ternyata betul sesuai sangkaan Ibnu Umar. Setelah bubar majelisnya Nabi, Ibnu Umar berkata kepada Umar bin Khattab, bapaknya, wahai bapakku, ya, tadi sebenarnya saya mau jawab bahwa pohon yang dimaksud oleh Nabi pohon korma, tapi saya tidak jawab, wahai bapakku. Kenapa? Kata Umar. Kenapa kau tidak jawab? Andaikan kau jawab, itu sangat aku cintai daripada dunia dan seisinya, kata Umar. Kata Ibnu Umar, saya sungkan kepadamu dan kepada Abu Bakar, orang-orang yang lebih senior. Nah, di sini Ibnu Umar punya ilmu yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat senior. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka sekali lagi dalam kisah yang penuh manfaat ini, ya, kisah nyata diceritakan oleh Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sangat banyak pelajaran-pelajaran kita ambil darinya, dan semoga kisah ini dapat memberikan motivasi bagi kita, ya, di dalam hidup, dan bisa kita ambil hikmah serta pelajarannya, nasihat-nasihat yang terkandung di dalamnya. Wallahu a'lamu bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.